Halo semuanya, kali ini kita akan bahas surat kuasa khusus yang digunakan dalam persidangan perdata. Nah, bagi kamu mahasiswa ilmu hukum Universitas Terbuka yang mengambil praktik pengalaman beracara, kamu juga wajib baca modul hukum perdata, hukum perjanjian, hukum acara perdata, dan praktik pengalaman beracara. Yuk langsung ke materinya. Nah, landasan hukum surat kuasa itu ada di pasal 1792 sampai 1819 BW. Di sini dijelaskan tentang sifat pemberian kuasa, kewajiban penerima kuasa, kewajiban pemberi kuasa, dan berakhirnya kuasa. Surat kuasa juga disebutkan dalam HIR atau RBG yang isinya tercantum bahwa syarat beracara menggunakan surat kuasa. Kemudian, secara terperinci, syarat surat kuasa khusus yang dipakai beracara di persidangan diatur dalam SEMA. Nah, sebelum memahami tentang surat kuasa, kita harus paham dulu dong tentang pemberian kuasa sebagai dasar dari surat kuasa. Berdasarkan pasal 1792 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang sudah diuraikan di sini, kita bisa mendapat beberapa unsur. Unsur yang pertama, ada dua pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian, pemberian kuasa termasuk dalam lingkup hukum perjanjian karena di sini ada persetujuan antara penerima kuasa dan pemberi kuasa. Untuk itu, pemberian kuasa juga tunduk pada aturan hukum perikatan. Salah satunya adalah syarat syahnya perjanjian. Nah, pemberian kuasa juga dilakukan atas dasar untuk melakukan suatu urusan tertentu yang dituangkan dalam pemberian kuasanya. Bentuk pemberian kuasa masih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kali ini pasal 1793. Di sini dapat kita uraikan bahwa bentuk pemberian kuasa itu bisa secara tertulis, baik melalui akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Juga bisa secara lisan. Nah, penerimaan pemberian kuasa ini pun dapat dilakukan secara diam-diam, yaitu ditunjukkan dengan si penerima kuasa melaksanakan pemberian kuasanya. Jenis kuasa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dibedakan, yaitu kuasa khusus dan kuasa umum. Jika kuasa khusus ini pemberian kuasanya dilakukan secara khusus, yaitu urusan-urusannya itu mengenai satu atau lebih kepentingan yang meliputi segala kepentingan pemberian kuasa. Sedangkan kuasa umum ini pemberian kuasanya dirumuskan secara umum dan hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut tentang pengurusan. Jadi berdasarkan pembagian jenis kuasa ini dapat kita ketahui bahwa untuk beracara di pengadilan khususnya perdata itu masuk dalam kategori kuasa khusus. Jadi dapat disimpulkan surat kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan secara tertulis, baik berupa akta otentik atau akta di bawah tangan mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, atau dapat meliputi segala kepentingan pemberi kuasanya. Nah, dalam persidangan perdata ini, majelis hakim akan meminta para pihak untuk memperlihatkan surat kuasanya sebelum dimulainya persidangan. Surat kuasa khusus dalam beracara perdata ini penerima kuasanya adalah advokat yang telah disumpah atau bisa anggota keluarga pihak berdasarkan surat kuasa khusus insidentil. Kemudian akan diperiksa oleh majelis hakim sebelum memulai proses persidangan. Hal ini bertujuan untuk legalitas para pihak yang akan beracara dalam pengadilan. Adapun unsur-unsur atau bagian-bagian dari surat kuasa khusus yang pertama adalah terdapat judul surat kuasa khusus ditulis di situ. Kemudian ada identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, kemudian ada tulisan penerima kuasa khusus, lalu tujuan pemberian kuasa atau pokok perkaranya, dan kuasa apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Terakhir ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menggunakan materai. Nah, demikian materi tentang surat kuasa kali ini. Teman-teman juga dapat menambah referensi selain dari modul. Teman-teman juga bisa dari Open Education Resource dan tentu saja dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sampai jumpa di sesi berikutnya.